Nah, dan ini adalah industri terakhir, ya, yaitu space economy. Ya. Ini banyak yang mungkin mikir, oh ini masih kejauhan, tapi ini udah di depan mata. Kalau kita lihat perusahaan-perusahaan yang kalian udah pakai, ya, dipakai sama banyak-banyak streamer itu apa? Betul, Starlink. Ya. Starlink itu adalah salah satu perusahaan yang jalan di space economy karena dia terbangin satelit. Ya, dia harus launch satelit ke atas, dia tutup atasnya, baru dia bisa kasih koneksi internet. Teknologi satelit ya, ini akan jadi sangat-sangat maju ya. Commercial application-nya itu akan banyak dipakai di militer juga. Space tourism, nanti orang bisa jalan-jalan ke luar negeri. Ini waktu itu udah beberapa perusahaan yang coba ya, Virgin Galactic udah coba segala macam, dan space defense. Jadi ini akan jadi industri super besar ya. Ini IPO paling besar itu SpaceX ya. Nanti dirumorkan 2 triliun lebih besar dari Anthropic. Jadi SpaceX-nya Elon Musk akan IPO dan ini akan mengubah ya. Ketika private market itu udah bisa masuk. Karena zaman dulu yang bisa launch seperti Artemis 2 itu cuma NASA. Tapi ke depannya perusahaan-perusahaan private akan berlomba di sini. Kalau dari orang-orang kaya kan kita lihat Elon Musk bikin SpaceX, kita lihat juga Jeff Bezos ya, dia bikin Bezos Foundation untuk funding Blue Origin-nya. Karena banyak orang seperti Elon Musk, fungsinya mereka adalah apa? Mereka ngejar yang namanya Kardashev Scale. Kardashev Scale ini apa? Jadi ini adalah saintis zaman dulu ya, Kardashev namanya. Dia mengklasifikasi ibaratnya peradaban manusia dari beberapa tipe ya. Kalau tipe 0 itu dia belum bisa harness energinya ya. Tipe 0, tipe 1 dan tipe 2. Tapi kalau kita mau dekat ibaratnya ke tipe 1 ya, mengharness semua yang ada di bumi ini. Jadi semua energi dari bumi udah bisa diharness dari panas bumi, geothermal semua udah sempurna ya. Next-nya adalah apa? Mengharness yang namanya matahari. Makanya ke depan, industri energi ini menurut pendapat pribadi gue adalah paling besar solar. Kenapa? Karena solar itu matahari. Kita langsung direct harness matahari. Karena energi yang terbesar ada di sekitar kita, ini paling deket nih, itu matahari. Kalau tidak ada matahari, bumi itu langsung sub-zero. Kita langsung mati semua. Gitu. Energi yang paling besar bisa diharness adalah matahari. Dan ini akan di-unlock dengan space economy. Kenapa? Karena ketika lu pasang solar, misalnya gue di kantor sini sampai sini gue pasang solar, itu nggak efisien. Kenapa? Karena butuh baterai. Kenapa gue butuh baterai? Ketika dia matahari ke sini, itu ada 24 jam kita, ya kan? Bumi berputar, ada siang dan malam. Ketika gue lempar itu di satelit di atas, mereka nggak butuh 24 jam siang dan malam. Itu akan terima energi terus. Nanti data center yang kalian lihat di dunia ini, ya, data center itu yang buat AI, ini dalam 20-30 tahun ke depan, data center paling besar itu nggak akan ada di bumi. Ya. Mereka akan taruh di atas. Kenapa? Karena energi nanti murah sekali. Jadi orang-orang yang akan berkecimpung di sini, buat kalian mungkin orang-orang pintar ya, anak-anak muda Indonesia yang pintar bisa ngambil aerospace engineering di MIT, itu akan berkontribusi nanti ya di space economy ini. Dan ini bukan ibaratnya ini bukan ilusi semata gitu. Ini bukan cuma angan-angan, ini memang sudah terjadi karena ini Starlink udah pakai ya. Ini memang sudah banyak perusahaan yang di sini gitu. Dan nanti ada juga ya salah satu industri yaitu mining ya. Nambang tapi bukan di bumi, tapi nambangnya di asteroid. Asteroid mining. Itu perusahaan-perusahaan udah banyak ya yang bikin ke sana ya. Waktu itu gue juga sempat ditawarin ke salah satu perusahaan di sana, tapi valuasinya terlalu mahal ya. Dan kemungkinan gagalnya tinggi. Jadi udah banyak sekali perusahaan-perusahaan yang menarik yang kedepannya akan fokus di asteroid mining. Jadi kalau saran gue dari kalian, strateginya adalah ya kita fokus gitu. Kita fokus cari satu dari 5 ini dan berinvestasi di beberapa perusahaan ini. Dan itu yang sedang gue lakukan pribadi.